Hanya mohon dari kakak, lihat satu laki-laki di Kopangi namanya Hussein. Dia ada masalah banyak, dia tidak bisa omong. Tapi sudah 1 tahun lebih, Iom tidak bantu dia. Itu bukan hanya masalah saya. Saya minta dari Iom, dari imigrasi, dari mediasi, bantu semua migran masalah buat dapat solusi buat semua. Kakak lihat sendiri Hussein tunjuk semua kondisi migran. Hanya saya minta bantu dari semua orang, dengar kita punya suara. Kita tidak mau buat masalah, tidak suka repot-repot orang, tapi ini hanya pilihan kita. Kalau orang di atas kita, mohon tidak mengacam kita. Kita tidak di bawah, kita tidak ada kuat. Ini hanya pilihan kita. Mohon tidak mengacam kita. Oke. Baik, Kubra. Kakak ada mau omong pakai bahasa Farsi ya? Farsi? ساله که ما اینجا هستیم هر روز که مثلا میگذرم واقعا ما احساس خیلی بد داریم. بچه هامون داره بزرگ هیچی آینده نداریم. الان ما خودم مثلا حامله هستم ده این وز خواندم ده اینجی فقط به خاطر اولاد خودم که هیچی هر مشکل داریم آیم فقط میتینگ های برای از ما میذارن که منفعت چی ولی خود چی باشه. به این وضعیت از ما الان نگاه الان ما چند روز اندیم جواب که نگرفتیم هیچی بده دیگه چیزا میتینگایش هستن ولی برای از این مثلا چند روز اندیم خودمونش که نمه یک میتینگ گذاشتن حتی دمو لینک شده ما را این نگده تا حالا بده دیگه چیزا همیشه لینک رایی میکرد که مثلا ما مدد داشتیم مقصد از ما آیم خیلی سی استفاده کرد حتی مدرکم میرم اگه جایش برسه مدرکشم نشان میدیم. Oke, baik. Kubra, satu lagi. Selama Kubra di sini sekitar 6 tahun ya, apakah ada dari pihak Departemen Hukum dan HAM atau imigrasi atau ILM memberikan dampingan psikolog? Orang datang untuk kayak center psikolog ada? Psikolog untuk ada? Sering? Beberapa bulan lalu kita ada masalah di dalam keluarga sampai kita mau cerai. Waktu itu semua tahu kita ada masalah mental, perlu psikolog, perlu konseling. Iom juga janji, suami saya sudah berapa tahun susah tidur karena dia dibawa stres. Semua orang dari imigrasi, dari Iom tahu masalah kita. Tapi di dalam 1 bulan atau 2 bulan baru 1 kali psikolog telepon bilang hari ini ada waktu saya datang. Atau buat masalah dia tidak respon. 3 bulan yang lalu kita harus periksa di rumah sakit. Sudah 3 bulan lebih. Belum jawab dari IOM. Belum kasih rujukan. Itu mungkin semua tahu kita karena senang-senang di rumah tidak ada kerja, kita tidak ada masalah. Tapi waktu kita di bawah tanggan orang yang lain, pasti kita ada masalah. Kalau mau ke rumah sakit tidak bisa, tidak bantu. Kalau perlu psikolog tidak bantu. Kalau perlu tambahan uang seperti itu bulan lalu. Bulan lalu kita punya rumah di itu Bedaya rusak. Banyak barang kita rusak. Iom tidak bantu. Itu semua mental buat masalah mental hancur hati kita. Kita minta bantu kalau kita bebas tambah kerja cari yang pilihan lain, tapi kita tidak bebas. Dengan ada banyak orang masalah, hanya mohon dari kakak, lihat satu laki-laki di Kopangi namanya Hussein. Dia ada masalah banyak, dia tidak bisa omong. Tapi sudah 1 tahun lebih, Iom tidak bantu dia. Itu bukan hanya masalah saya. Saya minta dari Iom, dari imigrasi, dari mediasi, bantu semua migran masalah buat dapat solusi buat semua.
kakak lihat sendiri Hussein tunjuk semua kondisi migran. Kubra, berarti pendampingan psikolog itu akan datang ketika ada masalah baru datang ya, tapi tidak rutin ketika tiap bulan datang, tidak ya. Kalau ada persoalan baru psikolognya datang. Kalau masalah, kalau berkelahi, kalau argumen baru datang. Itu harus datang rutin, tapi tidak datang. Kalau menurut Kubra harusnya datang rutin atau? Ya harus berkali-kali saya minta dari dia, bilang mohon datang rutin baru bisa dapat hasil. Tapi yang kali terakhir kita ketemu itu lebih dari 1 bulan lalu. Hanya kita mau kakak juga umum dan Hussein di Kopanggil. Hussein ya? Hussein. Hussein Muhammadi. Dia setiap hari minum obat saraf berkali-kali. Obat itu dari mana? Dari rumah sakit. Ya sudah, tapi dia perlu bantu lebih dari obat. Mungkin dia perlu dia sendiri atau ada keluarga, orang tua? Dia ada orang tua? Tidak, dia sendiri. Orang tuanya di Afghanistan. Kenapa dia di Kupang In bukan di Lavender? Karena dia dibawa, waktu dia datang dia dibawa 18 tahun. Oke. Baik. Kalau di bawah 18 tahun dia tinggal bersama dengan keluarga yang lain. Oke, baik. Dia minum obat saraf itu tidak bantu dia buat sehat-sehat, hanya buat dia diam. Hanya kasih obat, dia tidur malam sampai pagi, pagi sampai malam. Dia tidak bisa omong. Kita semua kalau lihat dia, kita semua emosi. Umur berapa dia? Dia mungkin hanya 21, 22. Hussein? Pagi. شافور تو بنده اذا تازه دی قبلا چیل قمادم بود یا چیل قمادم اینا بهم تازه بدین. اینی خبرنگاره خبرنگار باشه. نه اینا ایمیگریشن میگن مزدش چیز خبر نداره Hormats kakak selamat pagi. Kakak ini bikin kawan ya. Kamu bisa omong sekarang. Nama siapa ya? Nama siapa? Alex. Alex. Chauffeur. Dulu dia translate untuk 3 tahun 4 tahun untuk Kupang In. Translate untuk orang semua. Tapi ini sudah berapa bulan ada sakitnya kurang tahu sakit apa. Tapi sekarang dia sudah bisa omong, dia sudah bisa bergaul dengan orang. Dan kalau dapat suara yang besar, sekali dia kencang. Tahu kencang kok? Kejang. Ya. Habis itu kalau kita lapor Iyum bilang dia sudah. Dia bilang begitu sah. Dia tinggal dengan siapa? Dia sekarang sendiri. Ya. Yang makan bagaimana? Siapa yang masak? Makannya orang masak, tapi dia 1 hari 1 kali. Yang lain kita 3 kali, dia 1 kali. Dia masak sendiri? Sama, orang yang masak. Dan bajunya juga orang lain yang cuci. Kamu teman baiknya? Teman. گفتم تو امیر هم مشکل داره یا نداره یا میگه ما همچین چیزی نداریم به کوپنگین ها tapi imigrasi masih belum tahu dari dia kok. Ini yang belum lapor ya. Ini biasa begitu. Dia sekarang begini, soalnya bisa omong. اصلا امکان نداره میگشم خبر نداره Memang dia datang sendiri, dia tinggal. Kabarnya. Memang dia datang ke sana sendiri, tidak ada orang tua. Tapi taruh di sini. Kenapa tidak di Lavender sana? Waktu itu beda, kita di bawah umur 18. Oh, waktu itu dia masih di anak-anak. Ya di sini betul. Habis itu di sini yang tahun 2017 berapa ada pindah-pindah. Habis itu orang semua mau dia pindah karena dia bantu orang terus.
itu bahasa Indonesia. Habis itu sudah sampai sini dan sekarang Dia datang waktu ke sini umur berapa? dia waktu itu kan sholat udah Bashir. Sekitar berapa? Mungkin sekitar 16 atau 16. Ya, itu. Berapa tahun lalu? Sudah berapa lama di sini? 7 tahun. 7 tahun. Dia tidak omong sudah berapa lama? Sudah sekitar berapa 3 bulan itu. 3 bulan. 2 bulan. Berapa? Baru 20 hari soalnya bisa omong. Sakitnya dari berapa yang bulan lalu. Oh, sakit. Tidak omong. 20 hari. Apa dia jatuh atau dia? Soalnya dia bedengar dari orang itu lihat dia 1 kali kenjang. Oh, kejang. Ya habis itu mulai. Dan sekarang dia makan 1 hari 1 kali. Kalau dia pakai obatnya juga dari Naimata. Kalau kita pegang boleh? Kita pegang. Hussein? Loh. Dia dia ke rumah sakit tidak? Ya, dia pergi di rumah sakit sudah umum, skelerik, jiwa Naimata. Siapa yang antar dia? Ada orang antar. Kita di sini pakai antar. Grab, aku pakai taksi, pakai apa saya antar saya. Sudah lapor ke IOM? Sudah. Semua sudah tahu. Dia mohon semua. Imigrasi Indonesia ini, semua sudah tahu. Semua tahu, semua. IOM pernah datang sini lihat? Sudah. Sudah lihat? Ini sudah berapa bulan dia ada sakit, kenapa dia tidak tahu? Dalam 1 jam kalau di sini bisa apa-apa, tahu, imigrasi tahu, Indonesia tahu, semua tahu. Kenapa ini ada berapa bulan ini dia bilang saya tidak tahu? Ini ada mohon, semua tahu. Nama siapa tadi? Syukur, Alex. Alex. Alex, kamu harapannya apa untuk teman kamu ini ke IOM? Kamu ingin apa? Untuk bantu dia kasih bawa di rumah sakit apa mana yang penting bisa sembuh kita mau itu saja. Kamu akan ikut Zoom sama IOM? Sekarang Kak Melsi, setelah melihat kondisi Hussein di Kupang Inn, keadaannya dalam keadaan kayak begini, apa langkah yang akan dibuat oleh Departemen Hukum dan HAM? Dengan IOM, seperti mungkin tadi yang dia bilang, kalau saya memang tahu kalau dia sering masuk rumah sakit jiwa, tapi sampai dia sekarang tidak bisa bicara. Tadi bilang baru 20 hari ya. Saya baru tahu itu. Saya baru tahu dan IOM tidak pernah kasih tahu tentang itu juga memang. Jadi mungkin nanti saya akan koordinasi dengan IOM, kasih tahu tentang keadaan Hussein dan bagaimana nanti akan saya follow up. Mungkin akan saya teruskan juga minta surat dari IOM untuk teruskan ke direktorat untuk bisa dapat perhatian juga buat si Hussein. Terima kasih Kak Melsi. sekarang sini, Ada yang ngomong? Sekarang sini sudah banyak orang ini ada main gila. Dia minum obat dari Naimata, anak-anak ada sakit, yang semua sudah sakit dari sini. Ada sakit infus, ada sakit stres, yang semua. Dia Infus itu apa? Influenza, flu, Sesak nafas. Oke. Kamu nafas sudah nafas. yang tahu, imigrasi tahu, Indonesia tahu. Iya, bukan urusan imigrasi. Itu urusnya. Soalnya dia bilang lucu. Itu makanya tadi saya bilang. Itu urusan semua ini, bukan imigrasi. Itu tahu semua. Itu nanti kamu pas Zoom itu omong saja. Ya. Nanti jam 11 Ini jam yang tadi kamu omong ke saya tentang itu. Tadi kakak sudah lihat kondisi Hussein. ya. Saya sudah lihat tadi di sana. Kita semua takut nanti kita seperti Hussein. Karena kita sekarang kita rasa banyak stres, tidak tahu depan kita apa, bisa pindah ke tidak bisa, lihat anak-anak semua ada masalah mental. Sekarang Hussein tidak biasa, tidak bisa
pikir buat dirinya, tidak makan, tidak minum apa-apa. Kalau kita juga seperti dia, nanti seperti dia, Iom juga tidak urus kita, kita takut. Ya. Ya. Berarti sudah di dalam 1 tahun 13 orang seperti Hussein bunuh diri. Astagfirullah, kalau nanti Hussein juga bunuh diri, baru Iom dengan imigrasi semua baru tahu masalah kita, baru tahu aduh mungkin ada orang minta bantu, kalau kita tidak bantu dia bunuh diri. Belum bisa. 817 5850. Kubra punya sudah masuk Zoom meeting belum? Tapi maksudnya sudah kirim sana? Ya, harus approve di sana atau? Harus approve. Ya, belum approve. Tadi di hotel sudah semua? Ya, kemarin juga mereka pilih siapa dapat link. Kita minta dari yang lain. Mereka tidak kirim ke Kubra? Tidak kirim. Psikolog siapa biasa? Dia ada psikolog beda, tapi karena saya kontak dengan Ibu Andriani, Ibu Andriani, dia bilang dia Hussein kondisinya beda, tidak bisa pikir buat dirinya. Dia harus dapat bantu dari luar. Kalau dia ada waktu buat lihat dokter, ketemu dokter, dia tidak jalan. Karena sekarang dia tidak pikir, otaknya tidak bisa berpikir ya.